海賊王になる男だ。 Apa kabar nakama kapten semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat tentunya. Semua insiden yang terjadi di luar ibu kota bunga akhirnya sudah selesai. Sejarah dari negeri Wano pun sedikit demi sedikit juga mulai terungkap. Lalu salinan dari Road Poneglyph ketiga telah didapatkan. Dan kini hanya tinggal mencari satu batu Road Poneglyph lagi untuk menuju ke pulau terakhir, Laugtail. Chapter lalu ditutup dengan memperlihatkan kapal dari bajak laut topi jerami yang mulai bergerak meninggalkan negeri Wano. Namun di lain sisi, Yamato terlihat berlari mengejar kapal Sunny dan meminta agar dia bisa bergabung menjadi kru di kapal tersebut. Kira-kira apakah jawaban Luffy atas permintaan dari Yamato ini? Kemudian, setelah semua urusan di Wano Kuni selesai, kemanakah tujuan dari bajak laut topi jerami ini selanjutnya? Nah, kali ini Abang Kapten sudah merangkum beberapa encrit-encritan prediksi yang kemungkinan akan keluar di chapter 1057 mendatang. Namun sebelum itu, teruntuk nakama Kapten semua, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Dan kalau sudah, mari langsung aja kita masuk ke isi prediksinya. Chapter 1057 kita kali ini kemungkinan akan melanjutkan isi cerita pada halaman akhir di chapter 1056 yang lalu. Di pelabuhan Tokage, dari kejauhan, Yamato terlihat berlari mengejar kapal Sunny sambil berteriak bahwa dia ingin ikut berlayar bersama mereka. Dalam chapter ini, kemungkinan Luffy akan memberikan jawabannya atas permintaan Yamato itu. Jika dilihat dari apa yang sudah mereka jalani saat perang besar kemarin, serta kemampuan dari Yamato yang bisa dibilang sangat luar biasa, maka sudah dipastikan Luffy akan langsung menerima Yamato menjadi kru di bajak lautnya. Yamato sendiri pun tentunya juga akan sangat senang mendengar jawaban Luffy itu. Dan para kru yang lain juga dengan senang hati menerima Yamato bergabung dengan mereka, terutama untuk Sanji tentunya. Semua kru topi jerami menyambut Yamato dan mereka pun merayakan bergabungnya Yamato di kapal mereka. Namun dalam momen ini kemungkinan Robin akan menceritakan apa yang telah tertulis di dalam batu Road Poneglyph yang baru saja mereka temukan di Wano Kuni melalui salinan yang dia ambil. Robin menjelaskan bahwa isi tulisan di batu merah tersebut hampir sama dengan salinan dari kedua batu Road Poneglyph lainnya yang mereka miliki, yaitu menuju ke suatu titik yang masih belum jelas di mana lokasinya. Dan untuk mengetahui maksud dari batu tersebut, masih harus memerlukan satu batu Road Poneglyph lagi untuk mengetahui lokasi atau suatu tempat yang akan dituju. Di sini, Luffy dan nakamanya mungkin akan membahas tentang kemana tempat yang akan mereka tuju selanjutnya. Kemungkinan ada 3 pulau yang berpotensi menjadi tujuan dari bajak laut topi jerami selanjutnya. Yang pertama ada Pulau Elbaf. Pulau Elbaf ini sudah pernah disinggung sebelumnya oleh Big Mom saat di Arch World Cake Island. Elbaf merupakan tempat di mana para ras raksasa hidup, yang mana pulau tersebut diyakini merupakan tempat di mana Road Poneglyph terakhir berada. Dan diyakini juga bahwa sosok yang menguasai Road Poneglyph terakhir di Pulau Elbaf itu adalah Yonko Shanks. Pulau Elbaf sendiri diduga merupakan markas dari Shanks dan kelompok bajak laut rambut merah. Kedatangan Luffy dan krunya ke markas sang Yonko Shanks di Pulau Elbaf nanti akan menjadi sebuah reuni antara Luffy dan Shanks setelah sekian lama mereka berdua tidak bertemu. Bahkan bukan tidak mungkin juga jika Shanks dan Luffy nantinya akan beraliansi untuk pergi ke pulau terakhir Laugtail dan mendapatkan harta karun terpendam One Piece. Untuk lokasi yang kedua, ada Pulau Lodestar. Seperti yang sudah diperlihatkan saat flashback perjalanan Kozuki Oden, Pulau Lodestar merupakan pulau paling ujung atau pulau terakhir yang ada di peta Greenland sebelum menuju ke Pulau Laugtail, tempat di mana harta karun One Piece berada. Dengan fakta demikian,
Luffy dan krunya sudah pasti akan datang ke Pulau Lodestar ini sebelum mereka berlayar menuju pulau terakhir, Locktail. Ada sebuah asumsi yang beredar bahwa tujuan Luffy dan krunya datang ke Pulau Lodestar adalah untuk bertemu dengan salah satu mantan kru dari sang Raja Bajak Laut, Goldie Roger, yaitu Chopper Gaban. Kemungkinan besar Chopper Gaban ini diduga mengetahui sebuah informasi tentang lokasi dari Road Poneglyph terakhir berada. Dan ini tentunya akan menjadi sebuah informasi yang sangat berharga untuk diketahui oleh Luffy dan seluruh krunya. Lokasi terakhir adalah Pulau Hachinosu atau Pulau Bajak Laut. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Pulau Hachinosu adalah merupakan markas dari sang Yonko, Marshal D. Teach. Dulu, Pulau Hachinosu ini juga merupakan tempat dibentuknya kelompok bajak laut Rocks yang sekaligus menjadikan Pulau Hachinosu ini menjadi markas dari bajak laut Rocks di masa keemasan mereka. Dalam buklet Road to Locktail dikatakan bahwa Pulau Hachinosu merupakan salah satu pulau yang disorot sebagai kemungkinan lokasi dari Road Poneglyph terakhir berada. Jadi, jika benar demikian, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Luffy dan krunya akan segera menuju ke pulau tersebut untuk menemukan Road Poneglyph yang terakhir itu. Namun, ini pasti tidak akan semudah yang kita bayangkan, karena Pulau Hachinosu merupakan markas dari Yonko Kurohige. Dan bentrokan antara kedua Yonko ini pun kemungkinan tidak akan bisa dihindari lagi. Hal ini tentunya akan menjadikan pertarungan antara Luffy dan Teach menjadi sebuah pertarungan paling epik yang pernah ada dalam sejarah One Piece. Nah, segitu dulu encrit-encritan prediksi untuk chapter 1057 yang bisa Abang Kapten bagikan kepada teman-teman Opaler semuanya. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat.